Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Fikri, Zikri, Fahri, Mukni, Abi, dan juga si Ican. Semoga kalian sehat-sehat ya di rumah. Stay at home, jangan sering main, jaga kesehatan, nurut sama orang tua. Kalau disuruh di rumah ya di rumah, jangan pergi ya jangan pergi, ditahan dulu mainnya karena sekarang ini lagi musim pandemi corona. Jadi kalian harus mematuhi apa perkataan orang tua dan juga apa perkataan pemerintah. Oke? Jadi sekarang kita akan belajar lagi nih setelah sekian lama kita belum belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Masih ingat nggak sejarah kebudayaan Islam sebelum yang kita pelajari? Coba kayak siapa coba nama ayah Nabi Muhammad? Masih ingat nggak? Nama ibu Nabi Muhammad masih ingat nggak nih? Kalau masih ingat, nanti kalian pintar. Jadi nama ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah dan ibu Muhammad itu adalah Siti Aminah. Nah, pelajaran materi sebelumnya kita terakhir itu kalau nggak salah sampai meninggalnya atau wafatnya Siti Aminah ya, ibunya Rasulullah SAW. Ya waktu itu melaksanakan perdagangan atau perjalanan ke Syam. Lalu ketika di Yastrib jatuh sakit langsung meninggal. Jadi selanjutnya kita akan melanjutkan materinya, yaitu setelah Siti Aminah meninggal Rasulullah dia soleh apa? Ada yang tahu? Coba. Ya benar, Rasulullah SAW setelah ibunya meninggal, terus Siti Aminah meninggal, yaitu diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Catat ya. Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu adalah kakek Nabi SAW, yang mana setelah wafatnya ibundanya yang sangat beliau cintai, akhirnya Nabi diasuh oleh Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu ketika mengasuh Nabi Muhammad, ketika mendidik Nabi Muhammad, itu layaknya mendidik anaknya sendiri, yaitu ayahnya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Tadi sudah saya sebutkan, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi layaknya mendidik anaknya sendiri. Jadi sepenuh hati, sangat perhatian dan sangat memberikan kasih sayang. Nah, bukti-bukti kasih sayangnya itu bisa kita lihat ketika sewaktu Abdul Muthalib itu diberikan tugas untuk menggali sumur air Zam-Zam, yang mana waktu itu telah tertimbun tanah selama beberapa tahun akibat adanya suatu peristiwa. Nah, di situ Abdul Muthalib menggali sumur. Nah, kebetulan keponakannya itu memberikan tikar dan tidak ada yang berani mendekati ke tikar yang diduduki oleh Abdul Muthalib. Tapi Nabi Muhammad berani untuk mendekati Abdul Muthalib, bahkan menaiki punggungnya, yang mana di situ keponakan dari Abdul Muthalib itu pada marah kepada Nabi Muhammad. Tapi Abdul Muthalib itu malah membiarkan Nabi Muhammad dan berkata, biarkanlah Nabi Muhammad bersamaku di sini. Nah, ini bukti bahwa Nabi Muhammad itu sangat disayang oleh Abdul Muthalib, yaitu ayahnya dari ayah Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Jadi gitu teman-teman. Jadi Abdul Muthalib ini sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW dengan dibuktikan hal tersebut. Nah, bukti berikutnya adalah setiap ada suatu peristiwa rapat penting oleh kabilah Quraisy, Nabi Muhammad selalu diajak. Padahal waktu itu Nabi Muhammad masih kecil, kurang lebih masih sekitar umur 7 tahun lah. 7 tahun waktu itu dia sudah diajak ke rapat penting yang mana diisi petinggi-petinggi kaum Quraisy. Wah, kurang hebat gimana coba. Bahkan sang Abdul Muthalib, sang kakek, berani meminta pendapat dari seorang Nabi Muhammad, yang mana kalau kita bisa bilang umur 7 tahun pada waktu itu masih kecil sekali. Ya kan, masih kecil sekali teman-teman. Jadi di sini kita buktikan bahwa Abdul Muthalib sebenarnya sudah mulai sadar bahwa Nabi Muhammad ini nantinya ketika besar akan menjadi orang yang hebat, akan menjadi orang yang luar biasa. Makanya dididik menjadi hal yang luar biasa dulu, yaitu di luar dari bukan oleh anak-anak yang sebelumnya. Yang mungkin kalau anak-anak masih kecil senangnya bermain segala macam, kalau Nabi Muhammad beda, diajak ke rapat penting,
diajak untuk menggali sumur. Nah, itu sebuah pendidikan yang penting juga nih teman-teman semua. Akhirnya Nabi Muhammad mempunyai wawasan yang dewasa duluan, seperti itu. Nah, lanjut. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ini kurang jelas ya, mohon maaf ya, kurang jelas. Jadi Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, itu kurang lebih selama 2 tahun. Setelah 2 tahun kemudian, qadarullah, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, itu mengalami sakit dan akhirnya beliau meninggal. Nah, setelah beliau meninggal, Rasulullah dirawat oleh siapa lagi coba? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, yaitu pamannya Rasul. Ada yang tahu namanya? Namanya yaitu Abu Thalib. Jadi setelah Nabi Muhammad ditinggal oleh sang kakek yang amat tercinta, yaitu Abdul Muthalib, selanjutnya Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, di sini Abu Thalib pun sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW, karena Abu Thalib itu dekat sekali dengan ayahnya Nabi, yaitu Abdullah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dalam menjalani aktivitas kegiatan sehari-harinya turut serta diikutkan oleh Abu Thalib. Contohnya ketika waktu itu pada suatu masa Nabi Muhammad diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke Suriah. Nah, di situ Nabi Muhammad diajak, padahal masih kecil, diajak berdagang, yang mana pada kita bayangkan ya, dari Arab ke Suriah itu kan sangat jauh perjalanannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di situ Abu Thalib ingin mendidik Nabi Muhammad untuk menjadi orang yang dibilang mandiri, orang yang tahan banting lah sebenarnya. Dari kecil udah diajak untuk berdagang, dan akhirnya pada waktu itu Abu Thalib pun mengajak Nabi Muhammad berdagang ke Suriah. Muhammad diajak berdagang. Nah, di situ Nabi Muhammad mendapatkan sebuah peristiwa penting yang mana di Suriah itu ketika itu terdapat sebuah biara yang dihuni oleh pendeta Kristen. Nah, di situ pun terdapat berbagai manuskrip kuno atau sejarah kuno yang menyebutkan bahwa nanti bakal ada nabi terakhir yang menjadi penyempurna nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini sangat menarik. Jadi pada waktu itu pendeta dari Kristen mendapati sebuah peristiwa yang unik ketika Nabi Muhammad ke Suriah. Nah, di situ pendeta ini yang tahu bahwa peristiwa tersebut akan terjadi membuat sebuah kegiatan yang mana di situ memanggil semua kafilah yang sedang berdagang ke Suriah untuk berkumpul untuk makan bersama. Nah, berkumpullah para kafilah tersebut untuk makan bersama di tempat biara tersebut. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak ikut serta. Nah, di situ si sang pendeta bertanya, siapa lagi nih yang belum hadir atau belum ikut? Tidak ada, Pak. Langsung seketika ada orang dari kafilah Makkah berkata, itu ada satu anak kecil yang tidak ikut. Bagaimana kamu? Saya suruhkan untuk semuanya untuk ikut. Tapi kenapa kamu tidak mengikut sertakan anak itu? Lalu dipanggil Muhammad oleh Abu Thalib. Nah, setelah dipanggil untuk ikut makan serta, si pendeta ini melihat Nabi Muhammad, melihat karakteristik dari Nabi Muhammad, yang mana di
Di situ dicocokkan dengan manuskrip kuno yang membuat sebuah tulisan atau membuat sebuah pernyataan tentang nabi terakhir, dicocokkan tentang manuskrip itu, dan alhasil pendeta itu yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Dan di kata-katanya terakhir, sebelum sang pendeta ini, atau bukan pendeta, sang kabilah ini pulang ke Mekah setelah berdagang, si pendeta ini berkata kepada pamannya yang mengasuh Abi Thalib, yang mengasuh Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, berkata bahwa anak saudaramu ini ajaklah kembali ke negerinya dan lindungilah ia dari kaum Yahudi. Demi Tuhan, kalau mereka melihatnya dan tahu seperti aku mengenalnya, maka mereka akan berbuat jahat terhadapnya. Anak saudaramu ini kelak akan menjadi orang besar. Wah, hebat nih teman-teman. Jadi setelah berdagang ke Suriah, pendeta itu memberikan pesan kepada pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib, bahwa harus dilindungi dari kaum Yahudi. Jangan sampai kaum Yahudi ini tahu bahwa dia ini adalah calon Nabi buat kedepannya dan akan menjadi orang besar. Karena apa? Kalau tahu, bisa-bisa kaum Yahudi ini akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, peristiwa ini penting nih. Peristiwa ini penting untuk diketahui oleh Abu Thalib. Setelah itu, Abu Thalib pun kembali ke Suriah bersama Nabi Muhammad dan juga orang-orang pedagangnya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan sejarah budaya Islam kali ini. Diharapkan teman-teman mencatat juga apa yang saya sampaikan. Yang pertama, ketika wafatnya ibunda Rasulullah SAW, yaitu Siti Aminah, siapa yang mengasuhnya? Yaitu adalah Abdul Muthalib, sang kakek tercinta. Tapi mengasuhnya hanya 2 tahun, karena setelah 2 tahun kakeknya pun ikut meninggal. Setelah kakeknya meninggal, hak pengasuhan anak atau hak merawat anak diberikan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, setelah itu Abu Thalib pun merawatnya hingga Nabi Muhammad nanti Tuhan nanti. Nah, untuk penjelasan berikutnya, setelah perjalanan Nabi Muhammad berdagang, nanti pun akan masuk ke fase remajanya, yang mana fase remaja nanti akan bagaimana sih romansa hubungan dengan wanita gitu. Nanti kita akan jelaskan seperti itu. Bagaimana pernikahan Nabi Muhammad tadi akan kita jelaskan ke pertemuan berikutnya. Untuk sementara ini kita ketemunya dulu. Jangan lupa ada tugas nih buat kalian. Tugasnya adalah yang pertama, mencatat poin-poin penting apa yang saya sampaikan. Nanti hasil tugasnya difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp-nya ya. Jangan lupa dikerjain. Terakhir kapan ya? Terakhir hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 9 malam harus sudah selesai dari kumpul. Biar kalian menulis, kalian memahami apa yang saya sampaikan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar meskipun kalian di rumah, karena kalian di rumah punya waktu lebih untuk dekat dengan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.